sama-sama katakan dimuliakan. Yesus kau Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, kau Raja. Oh Yesus mulia, Yesus Tuhan, kau Rajaku yang bertata. Yesus, mari sama-sama angkat tanganmu dan hatimu, katakan dimuliakan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan Yesus pagi hari ini, karena hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Yang bertata, yang berkuasa. Yesus, Yesus,
Katakan apa kabar? Iya. Wow. Hari ini kita mau bersyukur bersama, amin. Karena hari ini adalah hari yang luar biasa Tuhan berikan buat kita. Sama-sama ikuti ya. Wow. Yo. Mari bersorak bersama. Come on. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Come on. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Sorak haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Yang mau naikkan ucapan syukurnya, mari sama-sama katakan. Come on. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari sama-sama angkat tanganmu yuk. Come on. Sorak. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Sama-sama katakan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak Soraklah, haleluya. haleluya. Hey. Soraklah, haleluya. Haleluya. Pastikan sebelahmu memuji dan mengucapkan syukur buat Tuhan kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Katakan. Soraklah, haleluya. Ha, ha. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Haleluya. Hey. Soraklah, haleluya. Haleluya. Haleluya.
ucapan syukurnya adalah umat yang pemenang. Amin. Karena Dia Tuhan kekuatan kita semua. Come on. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dia menara Kaulah menara dan kota perlindungan. Come on. Hey. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari sama-sama katakan Dia kekuatan kita. Come on. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Ha, ha. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Yuk, come on. Yesus Tuhan. Woo. Mari umat Tuhan yang mau memuji nama Tuhan, sama-sama angkat tanganmu. Yes. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Oh, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu. Come on, sama-sama. Tak pergi dariku. Yes. Amin. Yes. Amin. Umat yang bersyukur, Dia lebih dari pemenang. Karena kita umat yang lebih dari pemenang, kita harus ucap syukur. Amin. Haleluya. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Haleluya, makinlah gerejanya. Come on. Kita lebih Sama-sama lomanya. Come on. Yes. Haleluya, kibarkanlah pancinya,
Seringkali kita gak setia, tapi Dia Tuhan yang tetap setia. Dia tolong kita terus menerus. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Kita mau sama-sama naikkan lagu ini. Silakan Liani. Saudara sekalian boleh sama-sama makin berdiri. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sama-sama naikkan lagu ini sebagai pernyataan hati kita. Engkau Ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Engkau kekuatan kami Tuhan. Kekuatan di jiwa
teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau percaya bahwa anugerahnya besar atas hidup. Kalau kau percaya anugerahnya selalu besar untuk hidupmu. Berapa banyak engkau percaya? Saya undang setiap engkau angkat tanganmu tinggi-tinggi dia. Come on. Kalau kamu percaya anugerahnya selalu besar dan sudah cukup bagimu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kalau kamu percayai bahwa dia selalu ada dalam hidupmu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Karena caramu memandang dia akan menentukan bagaimana engkau akan bersikap kepadanya. So, pagi hari ini, bagaimana cara engkau memandang Tuhan? Bagaimana cara engkau memandang dia akan menentukan bagaimana engkau bersikap pagi hari ini. Pagi hari ini, kalau kau sungguh hormati dia, kalau sungguh mempercayai dia bahwa dia selalu ada bagimu, dia selalu bertindak bagimu, dia selalu mengasihimu, dia selalu baik dalam kehidupanmu, angkat tanganmu tinggi-tinggi dan katakan, Tuhan, terima kasih buat kesetiaanmu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan-kebaikan dalam hidup kami yang gak akan pernah bisa kami ganti dengan apapun Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. For a moment, sampaikan syukurmu. Come on church. Sampaikan syukurmu kepada dia. Iraba shikaralaba yaralaba shikaralaba takaralaba shikaralayasi. Iraba shikaralaba takaralaba yaralaba shikaralaba ralabasi. Iraba shikaralaba takaralaba shikaralaba. Karena yang akan mengubahkan hidupmu, bagaimana engkau mengejar dia. Yang akan mengubahkan hidupmu, bagaimana tingkatan imanmu terhadap dia. Yang akan mengubahkanmu, bagaimana cara engkau memandang dia. Iraba shikaralaba. Suatu hari ada seorang wanita datang kepada Tuhan. Dan dia bilang, Tuhan tolong aku, tapi Tuhan tetap diam. Dan Tuhan bilang begini, tidak pantas aku memberikan roti yang semestinya untuk anak-anak kepada anjing. And you know what? Apa yang wanita ini katakan? Tuhan, tapi anjing pun makan remah-remah dari meja tuannya. Yesus berkata, besarlah imanmu. Pagi hari ini, apapun situasi kehidupanmu, apapun seberapapun kau merasa engkau tidak layak, seberapapun sepertinya kehidupan dan sikap tindak lakumu tidak layak, sepertinya engkau menerima sebuah janji dalam kehidupan. Seberapa besar engkau mau mengutarakan imanmu kepada Tuhan, seberapa besar engkau memandang Tuhan, akan menentukan apa yang engkau terima dalam kehidupan ini. So pagi hari ini, sesaat kita akan sama-sama puji, angkat pujian Yesus setia. Asen akan membantu kita memimpin. Tapi saya mau kasih tahu begini, waktu kau nanti nyanyikan pujian ini, pastikan kau memandang Tuhan dengan sudut pandang dan kacamata yang tepat.
merasa sakit, Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Yesus, siapa pujian ini? Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Amin Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Kau ada, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Nyalakan suara-suara yang terbaik buat Tuhan. Amin. Bersyukurlah dalam kehidupan, bahwa dalam kehidupan ini ada satu pribadi yang sampai akhir hidupmu nanti dia akan selalu ada. Dan kita angkat pujian berkali-kali. Saya mau kasih tahu begini, tidak akan pernah habis. Kalau ada pagi hari ini di antaramu, sesaat sebelum kau dengar firman pagi hari ini, kau datang sepertinya kau datang dengan keluh kesah. Kau datang dengan beban yang berat. Kau datang dengan suasana hati yang gak enak. Kau datang sepertinya kau ungkapkan, Tuhan, aku sudah coba berbagai jalan. I've done enough, God. Pagi hari ini, will you still believe?
Tapi kalau ada di antara engkau saat ini kau menolak hatimu, kau mengeraskan hatimu. Kau datang hanya sekedar rutinitas. Kau tidak mempercayai ada kuasa dari ibadah. Kau datang dengan segudang kebisingan di pikiranmu. Sementara firman nanti dilepaskan kau penuh dengan kebisingan. Tuhan hanya diam berkata, mau sampai kapan? Aku akan selalu ada. Tapi maukah engkau bangkit dan berjalan? Maukah kau angkat tilammu, kau buang semua excuse-mu, kau buang semua alasanmu dan kau ambil sebuah tindakan, berjalanlah dan kau akan hidup di dalam janji-janji ajaib Tuhan. Berapa banyak kau percaya itu? Berapa banyak mungkin di antara kau sudah capek jadi orang mediocre. Kau jadi orang biasa. Kau jadi orang yang selalu kalah dengan kehidupan. Maukah pagi ini sebelum saat nanti kita dengar firman, ambil keputusan. Miliki sonship, miliki roh yang mengejar Tuhan. Miliki roh yang berlari-lari kepada Dia. Miliki roh yang hidup bukan karena tuduhan, tapi kau hidup karena kasih Tuhan. Dunia menanti-nantikan setiap kita. Keluarga kita menantikan setiap kita. Orang-orang di sekeliling kita menantikan setiap kita. Untuk kita bersinar terang dan bukan kalah dengan kehidupan. Jemaat ini tidak akan menjadi jemaat yang kalah dengan kehidupan. Tapi jemaat ini akan menjadi jemaat yang menang dengan kehidupan. Yang percaya berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara datang hari Minggu bukan nonton pertunjukan. Saudara datang bukan hanya dengar firman. Tapi ini pertemuan orang-orang kudus. Ini pertemuan orang-orang kudus. Setiap firman disampaikan ada keinsafan, ada perubahan, ada pertobatan dan pulang dari tempat engkau bersinar di marketplace, engkau bersinar di keluargamu. Kalau kau buat salah kau minta ampun, kalau kau buat salah kau perbaiki, kalau kau jatuh kau bangkit lagi, kalau kau gagal kau coba lagi. Itulah jemaat ini. Karena jemaat ini adalah jemaat yang melakukan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menambahkan banyak orang percaya di tempat ini. Karena waktunya sudah semakin dekat. Tuhan mencari gereja yang serius. Tuhan mencari gereja yang sungguh-sungguh dengan pemuritan. Tuhan mencari gereja yang sungguh-sungguh dengan orang-orang yang mau berubah dan berkembang. Karena waktunya semakin dekat. So pagi hari ini, please buka hati kita lebar-lebar, amen. Please buka hati kita. Shut down seluruh pemikiran. Saya tahu setiap kita punya masalah. Pagi ini untuk sesaat. Sementara nanti Kak Adon akan sampaikan sesuatu yang powerful. Saya percaya it's gonna be powerful. Shut down. Dan ketahuilah Tuhan akan bicara ke dalam batinmu pagi hari ini. Dan pulang dari tempat ini kalau kau responi, kau akan pulang menjadi pribadi yang berbeda. Amen. Saya undang dengan hormat Kak Adon. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu. Kami mau dibekali oleh firman-Mu. Kami diperlengkapi oleh firman-Mu. Kami mau diajari oleh firman-Mu. Kami dibentuk oleh firman-Mu. Kami mau ditegur oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi setiap kami. Urapi hamba-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Roh Kudus ini waktumu untuk berbicara kepada kami. Persiapan nama-Mu sangat terbatas Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan sendiri yang akan berbicara kepada anak-anak-Mu, kepada murid-murid-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat pagi. Terima kasih kakak rohaniku, Kak Oci, Cicencan. Terima kasih buat kesempatannya Kak. Terima kasih buat kasih sayangnya. Terima kasih juga buat pendampingan, arahan. Karena saya pribadi sangat belajar banyak. Saya pun merasa dimuridkan.
sama Kak Oci dan Cicencen. Jadi tadi yang ditemani bukan hanya Sister Rina. Sister Rina mana tadi? Wah. Boleh gak tepuk tangan buat karya Tuhan dalam hidup Sister Rina, luar biasa. Terima kasih banget apa yang dibagikan. Dan Sister Rina gak sendirian, pasti juga yang lain juga mengalami hal yang sama. Saya pun mengalami hal yang sama. Mengalami apa yang namanya ditemani, didampingi, diperhatikan, disayang dengan sungguh-sungguh. Itu sampai menang tadi luar biasa. Sampai saya screenshotkan, nanti saya mau bacain sekali lagi. Bagus sekali definisinya. Nah, saya rindu sebelum kita jauh, Tuhan mau membawa kita untuk setiap kita bisa menjadi murid-murid Kristus. Saya rindu untuk kita sama-sama buka hati kita. Kita belajar mengenai apa yang Tuhan sering katakan tentang dirinya. Aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau saya boleh kasih judul pada pagi hari ini, Disciples, a call to humility. Jadi tadi waktu Sister Rina sharing, saya dibilang Kak Oci, ini udah firmannya udah komplit nih. Keren banget. Saya mau bawa ke satu gambar yang sering kita lihat sebelumnya. Zaman-zaman dulu ya, sekarang gak tahu masih ada apa enggak. Kalau kita lagi mau datang ke rumah teman kita mau berkunjung ke siapapun, mungkin bisa keluarga, tamu. Pernah gak ketemu pelang atau warning seperti ini? Awas, ada anjing galak. Sering dulu ya. Kira-kira kalau ketemu seperti ini, sebagai seorang, bukan seorang murid Kristus ya, ini orang biasa aja. Kalau baca gini, kira-kira kita akan terobos, atau kita berpikir-pikir, atau mungkin kalau zaman dulu belum ada WA atau apa, kita coba kasih kode sama orang di dalam rumah supaya kita waktu mau masuk itu didampingin sama punya rumah. Apa kita berani terobos? Kita berani lewat gak? Berani langgar gak? Awas ada anjing galak. Kadang-kadang ya orang Indonesia suka, sebenarnya gak ada di dalam tapi dipasangin supaya aman rumahnya gitu. Nah, kita membaca ini, kita tuh benar-benar memberikan perhatian khusus gitu. Kita betul-betul jadi hati-hati. Tuhan mengingatkan pada kita semua. Warning, beware of pride. You have been warned. Be humble. Mengenai humility, mengenai kerendahan hati. Tuhan ingatkan kita bahayanya dari kesombongan atau pride. Pride, kesombongan, kecongkakan itu adalah salah satu racun, bisa dikatakan mungkin spiritual toksin yang gak terlihat tetapi sangat mematikan. Nama aja ya toksik. Maka Tuhan ingatkan, karena Tuhan menyayangi setiap kita. Dia ingatkan setiap saya dan saudara. Di dalam Amsal 16 ayat 18 dikatakan, kecokakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Seperti gambarnya. Kalau kita pegang pride-nya kita genggam pride kita gak melepaskan, bahkan kita utamakan, kita agung-agungkan, maka kecongkakan itu akan pasti mendahului kehancuran dan kejatuhan kita. Makanya Tuhan ingatkan saya dan setiap kita. Tapi kenapa kita itu tidak betul-betul menganggap ini sebagai Tuhan mengingatkan kita, karena Tuhan menyayangi kita. Karena kita kayak merasa gini loh, menjadi rendah hati itu rasanya gak dipentingkan. Bahkan penelitian, hanya kurang lebih 20% dari penelitian tentang orang yang rendah hati. Waktu saya baca kaget banget, kok bisa ya, emang gimana caranya? Ternyata ada yang meneliti tentang humility intelektual. Jadi kenapa ada kecerdasan kerendahan hati sekarang? Saya kaget juga, dan tentu saya harus bertanya sama ahlinya juga, Ibu Gembala kita Cicencen yang menguasai hal itu.
Tuhan ingatkan dalam 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Di sini Tuhan jelas katakan, yang bisa merendahkan diri kita itu adalah kita sebetulnya. Itu adalah pilihan. Humility is a choice. Pilihan kita mau rendah hati atau tidak rendah hati. Rendah hati atau congkak atau sombong. Lawan katanya rendah hati udah jelas itu sombong atau congkak. Dan jelas pada hari ini sebelum kita belajar untuk menjadi seorang murid, tentunya kita harus belajar tentang kerendahan hati. Supaya apa? Ketika kita mengenal Kristus yang rendah hati. Beberapa waktu lalu saya sampaikan bagaimana kita itu harus stand firm. Ketika kita mengenal Tuhan, kita mengenal salah satu karakter Tuhan yang Tuhan katakan aku lemah lembut dan rendah hati, maka kita akan dikuatkan. Dan kalau kita dikuatkan, maka kita akan dimampukan untuk melakukan pekerjaan baik. Gak bisa belajar dari yang lain kecuali dari teladan yang sempurna dari Kristus Yesus. Berulang-ulang saya suka gambar ini. Saya suka penggambaran ini. Karena Sang Pencipta, bayangkan, Dia mengambil tempat terbawah dan membersihkan kaki yang diciptakannya. Pada waktu itu yang membersihkan kotoran di kaki, karena di Timur Tengah itu pasti banyak debu dan kotoran, itu adalah seorang budak. Kami kemarin waktu makan sore, menuju makan malam, kita membahas soal doulos. Budak yang gak punya hak apapun atas hidupnya. Melakukan apa saja yang diminta oleh tuannya. Betul-betul gak punya hak atas hidupnya. Dan Tuhan menempatkan dirinya sebagai doulos atau budak. Tidak sebagai hamba saja, tapi budak. Dan kata doulos digunakan juga oleh Maria. Aku adalah hamba Allah. Dia menggunakan kata doulos. Kata doulos dipakai juga oleh Paulus. Dulu kita ini adalah budak dosa. Tapi sekarang adalah budak dari kebenaran atau yang melakukan kebenaran. Saya rindu kalau kita lihat contoh ini. Masa Tuhan kita memberikan teladan yang sempurna dalam kerendahan hati. Dan Tuhan katakan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tapi kita gak belajar-belajar. Kita lebih suka belajar yang lain. Kita belajar melayani. Kita belajar teaching dalam Sunday School, dalam hal apapun. Tapi tentang rendah hati. Ini sangat sekali tidak menjadi perhatian saya dan saudara. Ada contoh untuk kita bisa menjadi sombong. Ada teladan untuk kita bisa menjadi congkak. The 5 I wills versus 7 step down. Kalau kita menjadi sombong, kita udah punya teladan. Kalau kita baca dari Yesaya 14 ayat 13 sampai 14. Kesombongan itu diawali selalu di hati. Pride itu selalu diawali di hati. Gak terlihat, maka dikatakan ini toksik banget, ini toksin banget. Ini yang racun yang sangat mematikan. Lucifer memberikan teladan kesombongan. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik. Udah 4 kali dia mengatakan I will, aku hendak. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Dan yang kelima dia katakan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sekarang kita tahu. Makanya ketika Tuhan izinkan saya ada di pelayanan praise and worship. Ketika Tuhan izinkan ada di pelayanan musik. 25 tahun bermusik. Platform ini gak mudah. Platform ini gak mudah. Dan tidak hanya platform ini. Setiap kita punya platform dalam pelayanan. Setiap kita punya platform dalam pekerjaan kita. Setiap kita punya platform atau posisi. Dan Lucifer mencontohkan. Selalu ingin naik. Selalu ingin terlihat. Pride itu selalu tentang diri sendiri. Pride itu selalu tentang kehendaknya sendiri.
Pride itu selalu tentang kemuliaannya sendiri. Makanya Lucifer ingin. Tapi Yesus teladan yang sempurna. Ketika mau naik 5 kali, Tuhan patahkan dengan 7 step down. Filipi 2:5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 7 step down. Yang pertama, dia nggak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Yang tadi mau naik, yang ini malah Tuhan teladankan, turun. Lalu yang kedua, mengosongkan dirinya. Step yang kedua. Turun yang ketiga, mengambil rupa seorang hamba. Turun lagi yang keempat, menjadi sama dengan manusia. Turun lagi yang kelima, merendahkan dirinya. Yang keenam, turun lagi, taat sampai mati. Yang ketujuh, taat sampai mati di kayu salib. It's a choice. Pride, congkak, sombong, atau mau rendah hati seperti Tuhan Yesus. Amin. Ini pilihan saya dan saudara. Dan rendah hati, congkak itu bisa nggak terlihat. Bisa juga diperlihatkan. Wow, sosial media apapun bisa memperlihatkan pride-nya kita, tapi juga bisa menunjukkan bahwa wah, udah rendah hati ya gitu. Tapi namanya rendah hati itu mainnya di hati. Dan kita selalu berpikir, kalau kita rendah hati, wah lu lemah deh. Itu lemah. Tapi humility is not weakness. Karena untuk menjadi rendah hati, justru dibutuhkan kekuatan untuk kita belajar seperti Kristus. Amin. Rendah hati. Gak mungkin tanpa rendah hati. Tadi kita bisa mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan, worship seperti itu tanpa punya kerendahan hati. Gak mungkin kita punya iman kalau kita itu tidak punya kerendahan hati. Kita gak belajar rendah hati dari Tuhan. Tuhan gak rendahkan hati kita. Kita akan merasa bisa, kita merasa tidak perlu Tuhan. Tapi orang yang beriman itu merasa orang yang membutuhkan Tuhan. Orang yang gak bisa apa-apa. I can do all things. Tanpa Tuhan aku gak bisa apa. Gak bisa berbuat apa-apa. Butuh kerendahan hati. Obedience, ketaatan. Bagaimana bisa taat kalau gak rendah hati? Seorang budak, makanya kenapa taat? Karena dia di posisi yang terendah. Yang paling rendah. Kasih, mengasihi orang. Bagaimana kita bisa mengutamakan kebutuhan kepentingan orang lain kalau kita nggak punya kerendahan hati? Jadi humility, kerendahan hati itu adalah tanah yang subur. Begitu banyak karakter Tuhan yang baik akan bertumbuh dalam hidup saya dan saudara. Maka kalau Tuhan goreng tadi tentang pride, untuk kita memilih rendah hati, kita harus memperhatikan itu. Waktu kita memilih kesombongan, kita akan hancur seperti Lucifer. Dia awali di hati. Dan dia terdepak dari surga. Kalau kita pilih rendah hati seperti Kristus, kita tahu ujungnya. Seperti yang tadi Sister yang sampaikan, didampingi sampai menang. Dan Tuhan katakan, lebih dari pemenang. Seperti pujian yang tadi kita nyanyikan. Amin. Ada 2 hal sebelum kita masuk lebih dalam. Dampak dari humility itu seharusnya menunjukkan kerendahan hati itu adalah kita menyadari bahwa kita itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak bisa lakukan apapun. We are dependent upon God. Apa yang kita lakukan, bahkan entah kenapa, setiap mau melayani saya itu selalu deg-degan. Selalu grogian. Baik itu pelayanan apapun, ngajar Sunday school, kayak waktu itu pernah pelayan di sini, tetap tadi berdoa di situ. Mampukan saya Tuhan, mampukan saya Tuhan. Karena
saya tahu saya nggak mampu tanpa Tuhan. Kalau kita bisa lakukan sesuatu, bisa melayani, bisa berbisnis, bisa jadi bapak yang baik, bisa jadi ibu yang baik, suami yang baik, istri yang baik. Kita harus baca Filipi 2 ayat 13. Bukan kita yang mengerjakannya. Semuanya Kristus. Jadi apa yang bisa kita banggakan? Apa yang bisa kita katakan ini pekerjaanku? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan, baru mau loh. Baru berhasrat loh, baru desire loh. Kemauan maupun pekerjaan yang tadi sisternya katakan, melakukan pekerjaan baik. Ternyata bukan kita yang melakukan. Menurut kerelaannya, Allah yang mengerjakannya. Dalam New Living Translation dikatakan pekerjaan adalah power. Setiap kita orang yang rendah hati udah pasti gini, powered by Jesus. Karena bukan kemampuannya sendiri yang melakukan semuanya, tapi dia diberdayakan, dimampukan, di-energize oleh Kristus. Amin. 2 Korintus 3 ayat 5 sampai 6b. Paulus mengatakan, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Ini orang yang rendah hati, dia bikin statement. Ini bukan pekerjaan saya, ini pekerjaan Roh Kudus, ini pekerjaan Tuhan. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Amin. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ia membuat kami juga, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Jadi harusnya kerendahan hati, orang yang punya kerendahan hati, orang yang punya humility, itu pasti dia menyadari bahwa semua bakatnya, semua kemampuannya, kecerdasan, keahlian, soft skill, hard skill, kreativitas, ide, pencapaian, semua yang ada pada kita, itu kasih karunia Tuhan. Free gift of God. Jadi kalau kita sombong, nah sombong itu gak bisa sedikit banyak atau level ya. Kalau udah ya sedikit ya tetap sombong gitu. Kita udah anggap ini, itu usahaku. Tapi kalau orang rendah hati, itu kayak budak tadi. Free gift of God. Amin. Maka Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 7b. Dan apakah yang engkau punyai, yang tidak engkau terima? Ini saya membaca ini harus berulang-ulang loh. Ini agak sulit saya mengerti karena ya nggak tahu beberapa teman-teman merasakan hal yang sama nggak? Saya harus membacanya berulang-ulang bahkan beberapa hari untuk saya mengerti. Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Jadi semua yang kita punya itu dikasih artinya. Bukan kita upayakan, kita dikasih, kita menerima. Dan jika engkau memang menerimanya, jadi kalau Tuhan memberinya kepadamu, mengapakah engkau memegahkan diri? Statementnya luar biasa. Seolah-olah, ini lebih rumit lagi bosnya. Seolah-olah engkau tidak menerimanya. Kita pegang, kan kita punya. Tapi kita ngaku ini tuh dari saya. Gak diberi oleh siapapun. Tapi Paulus mengatakan kita menerimanya semuanya dari Tuhan. Maka humility itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Rendah hati mengandalkan Tuhan. Sombong tidak mengandalkan Tuhan. Congkak tidak mengandalkan Tuhan. Tanda yang kedua humility adalah kalau orang punya kerendahan hati seperti yang Yesus teladankan, dia pasti melayani orang lain, serve others. Saya ketika mengambil gambar ini gambar mungkin bisa seorang suami, seorang ayah, dia pegang payung, memayungi keluarganya mungkin, dan dia kena hujan. Dia sendiri yang pegang payungnya. Coba tanya sama dirimu sendiri, kalau kita kehujanan mungkin kita rela. Kita kadang-kadang
sekarang harus lari ya supaya nggak kena hujannya nggak banyak. Payungnya ditinggal sama istri kita atau anak-anak kita. Pegang sendiri ya. Tapi ini tidak. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi tanpa kerendahan hati kita nggak mungkin mengasihi. Tanpa kerendahan hati kita nggak mungkin melayani. Mungkin kita bisa melayani. Tetapi dengan motivasi yang salah. Karena tidak adanya kerendahan hati, kita tidak mungkin melayani dalam kebenaran. Atau melayani dengan benar. Mungkin kita nggak ada rendah hati. Kita bisa melayani, tapi motivasinya pasti salah. Dan itu jebakan yang Lucifer buat. Kita sepertinya lagi jalan turun seperti Tuhan Yesus. Dengan pelayanan kita. Tetapi apa yang kita bangun. Seperti Lucifer. Jadi jangan bangga kalau aku udah pelayanan. Banggalah. Kalau engkau menjadi orang yang rendah hati dan menyadari bahwa semua dari Tuhan. Dan saya tahu kehilangan, saya pernah sering banget saya kehilangan suara. Jadi kalau sekarang tuh naik platform panggung tuh, aduh kalau bisa Tuhan, gak usah Tuhan. Humility is a choice. Amin. Nah, saya masuk ke sini. Kita dimuridkan untuk sebuah panggilan yang luar biasa. Kita dimuridkan untuk dipanggil serupa dengan Kristus. Kita dimuridkan serupa dengan Kristus dalam hal apa? Kerendahan hati salah satunya. Disciple, a call to humility. Matius 28, ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Kalau orang udah mau pergi dan ini pesan terakhir, itu pesan paling penting gak? Pesan paling penting. Dan ketika Yesus menyampaikan ini kepada siapa? Kepada para murid-muridnya. Kurang lebih 500 orang. 12 murid dan murid-murid yang lain. Tetapi perintah ini ditujukan kepada murid-murid. Dan sekarang kita membacanya. Mungkin ada yang belum menjadi murid Kristus yang tadi Sister Rina katakan. Ayo kita harus dimuridkan. Kita belum dimuridkan. Tapi perintah ini adalah buat setiap saya dan saudara. Ada 2 saya belajar di sini. Berarti bagi yang sudah menjadi murid Kristus. Itu sudah menjadi tugas amanat agung kita untuk memuridkan orang lain. Bahkan kemarin saya berpikir, dan saya bukan berpikir, saya pasti dicerahkan. Percuma kalau pelayanan, tapi engkau tidak memuridkan. Karena ini pelayanan utama yang waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga dikatakan, jadikan semua bangsa muridku dan ajarkanlah mereka. Apa? Segala sesuatu. Makanya gak bisa kalau cuma sebentar, bukan one on one, cuma 2 bulan sekali. Ya, makanya harus didampingi sampai menang. Diajarkan segala sesuatu. Berarti kita harus memuridkan. Tapi yang kedua, buat teman-teman, saudara-saudaraku yang belum dimuridkan, ini perintah buat kita. Yang mau memuridkan, gak bisa memuridkan. Kalau engkau gak mau dimuridkan. Dan kita semua butuh dimuridkan. Dibutuhkan kerendahan hati. Di dalam memuridkan dan dimuridkan. Saya ulangi sekali lagi.
dibutuhkan kerendahan hati di dalam memuridkan dan dimuridkan. Mungkin kita berpikir, kalau dimuridkan udah jelas nih, kan saya di bawah butuh kerendahan hati. Tapi kalau memuridkan, di mana butuh kerendahan hatinya? Baik memuridkan atau dimuridkan, butuh kerendahan hati. Saya mau izin baca yang tadi Sister Rina sampaikan. Pemuridan, temani sampai menang untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupan. Berarti ini bagi murid-murid Kristus yang sudah menang. Murid Kristus yang menjadi murid Kristus sungguh-sungguh. Dan izinkan saya baca definisi pemuridan dari kakak rohani kita, Ko Andreas SW. Pemuridan adalah hidup sebagai seorang murid Kristus yang membimbing orang lain secara intensif. Secara intensif. Untuk hidup sebagai murid Kristus. Sehingga yang tadi dibimbing, didampingi, ditemani, diajari, diberikan teladan, ditunjukkan caranya, diperlihatkan caranya, kehidupannya terbuka dan dilihat sama orang itu. Orang yang tadi melihat, yang dimuridkan, dapat melakukan hal yang sama kepada orang lain. Dimuridkan untuk memuridkan. Tapi kita nggak bisa memuridkan kalau kita sendiri belum dimuridkan. Dan saya sangat yakin ketika kita tidak mau dimuridkan, kita nggak ada kerendahan hati. Saya ulangi sekali lagi. Ketika kita tidak mau dimuridkan, kita tidak memiliki kerendahan hati. Kadang kita ngomong gini, terlalu dekat jaraknya sama dia. Aku gak bisa dimuridkan sama dia. Udah naik satu step, udah sombong. Kalau Tuhan tunjuk itu adalah menjadi kakak rohanimu, itu adalah mentormu, itu bapak rohanimu. Bukan si mentor itu yang pilih loh. Pasti Tuhan yang mempertemukan. Makanya ada chemistry. Saya ketemu Kak Oci, ketemu Cen juga chemistry. Dia udah gak bisa lepas nih. Kita hanya berbeda nasib. Besok ada yang terbang ke Sydney. Saya hanya ada di Jakarta. Berbeda nasib pada esok hari ya. Nah, 2 Timotius 2 ayat 2. Ini luar biasa sekali. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Makanya dimuridkan untuk memuridkan. Karena Paulus katakan kepada Timotius, apa yang telah engkau dengar, belajar, lihat. Karena Paulus ngomong gini, ikutilah teladanku, itu pemuridan. Dan dia katakan kepada Timotius, percayakan juga, artinya muridkan lagi orang lain yang dapat dipercaya untuk mengajar orang lain, untuk memuridkan orang lain. Nanti Timotius bilang sama muridnya, percayakan juga yang sudah engkau lihat dari hidupku untuk orang itu mengajar orang lain, memuridkan orang lain. Dan itu butuh kerendahan hati. Paling jelas dalam Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Begitu banyak kita tuh bukan jadi pendengar yang baik. Bahkan kepada bapak rohani kita, bahkan kepada kakak rohani kita, bahkan kepada mentor kita. Itu saya kalau minta waktu, Cen, saya WA dulu dengan sopan. Ci, kalau ada waktu 10-15 menit, boleh gak saya telepon? Dan ketika diberikan waktu, karena saya tahu didampingi sampai menang, maka kalau bisa saya rekam, saya rekam. Tapi saya hanya bisa mencatat, saya mendengarkan dan mencatat. Gak selewat aja. Karena apa? Saya mau mempertajam pendengaran saya. Ketika saya dapat kesempatan bersama ayah rohani, Kowing,
maka saya akan mempertajam pendengaran saya. Saya akan fokus melihat koin itu seperti mencintainya, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kalau perlu kemanapun dia melangkah, seperti yang saya lakukan kalau saya mengiringi pelayanan ayah rohani kita di UCC. Kemanapun saya lihatin, bahkan sampai gestur-gestur yang saya hafal. Suka gitu, suka. Gitu. Kita suka berdua tuh suka, ya bukan bermaksud nggak ngomongin yang firman Tuhan, tapi gestur doang nggak be. Sama juga kok ngomong soal gestur. Gesturnya aja menginspirasi kita, apalagi kebenaran firman Tuhan disampaikan. Karena apa? Karena mempertajam pendengaran kita. Dan dalam The Passion Translation itu dikatakan gini. The Lord Yahweh has equipped me with the anointed, skillful tongue of a teacher to know how to speak a timely word to the weary. Morning by morning, He awakens my heart. He opens my ears to hear His voice, to be trained to teach. Saya udah cari beberapa terjemahan. Temunya terjemahan ini di mana ada kata, kita sering mendengar ya, train for trainer ya. Dimuridkan itu adalah train to be, train to teach. Dimuridkan untuk mengajari lagi orang lain. Yang tadi Koan sampaikan. Hidup sebagai seorang murid Kristus yang membimbing orang lain secara intensif untuk hidup sebagai murid Kristus sehingga mereka dapat melakukan hal yang sama kepada orang lain. Dan itu butuh kerendahan hati. Sudahkah kita rendah hati untuk dimuridkan? Sudahkah kita rendah hati untuk dimuridkan? Saya sering ditanya sama ayah rohani saya. Kamu sudah punya murid? Saya kaget waktu ditanya dan waktu itu belum punya kak. Oh, saya jawabnya apa? Banyak. Kalau ketemu pelayanan ini saya ngobrol sama tim person worship. Kita suka duduk bareng. Kita bikin WA group. Apa yang kamu omongin? Ya soal worship. Itu bukan pemuridan. Saya kaget. Oh, saya suka ini bawain training ke guru-guru Sunday School. Ternyata pelayanan saya belum. Karena pelayanan yang sesungguhnya adalah pemuridan. Kita memuridkan orang lain. Kita membagi hidup kita dengan orang lain. Dan kita mau dimuridkan. Apa tanda kerendahan hati bagi kita yang memuridkan? Yang pertama, kita dipanggil untuk menjadi rendah hati. Dipanggil untuk menjadi seperti Yesus. Maka kita gak bisa memuridkan kalau hidup kita tidak menjadi teladan bagi orang lain. Tadi saya sering sampaikan, pastikan mentor kita, bapak rohani kita yang memuridkan kita sudah melakukan menghidupi firman Tuhan, hidup dalam kebenaran. Jadi memilih kakak rohani, memilih bapak rohani bukan soal keren-kerenan atau lebih terkenal, follower lebih banyak. Tapi apakah dia hidup dalam kebenaran? Perlu kerendahan hati untuk seseorang memuridkan. Perlu hidup sesuai dengan Kristus. Yang kedua, pastikan mentor kita, bapak rohani kita, itu punya kerendahan hati yang seperti ini. Seperti Yohanes Pembaptis, pointing to Jesus. Biar Kristus semakin bertambah, aku semakin berkurang. Yohanes Pembaptis itu udah punya murid banyak. Pelayanan lebih dulu daripada Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus muncul dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Sudah punya pengikut banyak, sudah punya murid banyak. Tapi ketika Yesus lewat, dia tunjukkan kepada dua muridnya. Lihat anak domba Allah. Dan apa? Dia minta murid-muridnya mengikuti Yesus. Itu punya kerendahan hati. Yesus pelayanannya mulai dibangun semakin banyak. Sampai akhirnya mereka overlapping, artinya mereka berada di satu kawasan area pelayanan yang sama. Karena mereka harus membaptis dengan air. Teman-teman tahu apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis? Dia menyingkir, meninggalkan daerah itu dan memberikan tempat itu untuk Tuhan Yesus sebagai pelayanan Tuhan Yesus.
Padahal dia lebih dulu di situ. Ini mentor rohani, bapak rohani, kakak rohani yang luar biasa. Dia mempersilahkan tempat bagi orang lain. Dia punya kerendahan hati karena dia tahu Yesus harus semakin bertambah. But I must decrease. Kerendahan hati itu harus ada pada orang yang memuridkan. Karena memuridkan bukan buat kesombongan. Apalagi jumlah. Berapa murid kamu? Aku cuma 2. Saya gak lebih dari 10. Gak lebih. Jadi kalau wah dikit banget Tuhan. Saya langsung tunduk Tuhan. Terima kasih yang sudah Engkau percayakan. Kasih Tuhan Yesus. Murid bukan untuk kita berikan skor dan kita compare dengan yang lain. Tapi harus pointing to Jesus. Mentor, bapak rohani, pemuridan. Gets down low and lifts others up. Seperti yang ya kita punya contoh hidup di sini. Gak usah jauh-jauh. Kauci dan Ci Cencen. Yang tadi disampaikan sama Cirina. Di-equip. Diberikan teladan. Gak tahu ditegur gak sih? Aduh ada juga ditegurnya ya. Itu gak enak tuh. Kan paling, nah kita milih-milih tuh. Di-equip, yes. Teladan perlu dong. Didampingi, harus dong. Bermanis-manisan, berbulan madu. Ditegur. Pisah langsung. Bukan bapak rohani saya. Pemuridan itu selalu mengangkat yang dimuridkan. Mengeluarkan yang terbaik dari muridnya. Diajari yang terbaik. Segala sesuatu yang diajarkan Yesus dalam hidup kita, kita ajarkan. Yang sudah kita lewati dan kita mengalami kegagalan, jalan-jalan yang gak baik, kita sampaikan. Itu yang saya dapat dari bapak rohani saya. Lips other up. Mengangkat hidup orang lain. Dan yang paling utama adalah mengangkat hidupnya semakin serupa dengan Kristus. Karena diperkenalkan kepada semua kebenaran. Ketika sedang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai murid Kristus. Yesus membagi hidup dengan 12 orang muridnya. Dan kebanyakan dari mereka itu dikatakan tidak terpelajar, orang biasa. Dan ketika mereka suatu ketika menyampaikan kebenaran firman Tuhan, orang-orang kagum melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Mereka heran. Kenapa? Yesus lifts Petrus dan Yohanes up, di-equip, diperlengkapi, dimampukan, diberikan kuasa. Yang keempat, ini paling dibutuhkan kerendahan hati. Saya percaya, kau Ci Cencen. Nah saya mengalami dari ayah rohani saya. Ayah rohani, kakak rohani itu terbuka, transparan. Kalau ada kesalahan, kekurangan, itu disampaikan dan itu gak mudah loh. Karena biasa memberikan teladan, biasa mengajari, kemudian dia harus membuka dirinya, menyampaikan lagi sedang lemah, lagi sedang ada sesuatu. Dan inilah kerendahan hati dibutuhkan di dalam memuridkan. Kalau kita baca dari 1 Korintus 2 ayat 3-5, Paulus mengatakan ini. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Paulus mengatakan. Kita juga pernah dengar Yesus di Taman Getsemani mengatakan. Dia minta ditemani. Kalau saya jadi Yesus lebih heroik ya. Kalau saya temani kamu ke sana. I'm okay. Enggak. Yesus openness, terbuka, transparan. Menunjukkan kepada murid-muridnya. Sehingga apa? Murid-muridnya lebih relate. Oh, dia pun mengalaminya. Tapi dia menang. Wow. Amin.
Sekarang, yang rendah hati tidak hanya yang memuridkan, tetapi yang dimuridkan. Yang pertama, rendah hati itu mau dimuridkan. Rendah hati itu mau dimuridkan. Kalau saya ini agak berbeda. Saya tuh udah bertahun-tahun sebelumnya, dari tahun 2000, entah kenapa, makanya saya tahu Bapak rohani, Kakak rohani itu chemistry. Saya cerita pertemuan saya sama ayah rohani kita, Kauci. Saya pertama kali ketemu sama Bapak rohani Cornelius Wing itu di sebuah retreat praise and worship di Bandung. Waktu itu masih ada, nggak tahu Kauci ada di situ apa enggak, karena setelah kita retreat kita ibadah minggu di SAD waktu itu. Pembicara di retreat itu satunya adalah Bapak Cornelius Wing. Waktu dia bicara dilihat saya, dia bingung karena yang lain tuh adalah pelayan praise and worship. Ada Bobby One Way dan segala macam. Lalu dia lihat saya dan saya heran kenapa ada ini vokalis bass jam di sini. Jadi saya ditunjuk, saya merasa kayak nggak layak, kayak ini orang dunia nih, penyanyi dunia. Oh iya. Tapi dari situ entah kenapa saya tuh kayak jatuh cinta. Beberapa waktu kemudian pelayanan sama-sama di Sabuga sama Cornelius Wing. Ketemu lagi kan kayak chemistry. Wih bener nih. Terus jadi di hati saya setelah itu sering ketemu, di hati saya gini, andai saya dibapai, andai saya diajari olehnya, andai saya dimuridkan olehnya. Itu jadi impian saya. Saya merendahkan itu, saya pengen Tuhan, tapi gak kesampaian. Gak bisa ngomong, Going boleh gak bisa. Ini luar biasa ya, pakai teman-teman yang mau dimuridkan, temukan, minta Tuhan kasih saya tanda, kasih chemistry. Jalan ini Bandung kota ini benar-benar membawa histori saya dengan Going. Lagi jalan sama Joyce, belum menikah waktu itu. Berantem di Bandung. Tiba-tiba telepon bunyi. Bun, kamu baik-baik aja? Going telepon? Saya bilang, oh iya baik. Ngobrol bentar. Joyce tanya, siapa? Kan lagi berantem kan. Ini Cornelius Wing tanya, aku baik-baik aja apa enggak? Terus belum ada drone waktu itu kan. Kok tahu? Tibalah, saya nggak ingat tahun berapa. Tiba-tiba, waktu acara Isra, saya udah ikut Isra. Dan Kak Oci udah dimuridkan duluan. Ada di Juninsan, menjadi anak rohani Going. Tiba-tiba, Don, saya yakin saya mau ketemu kamu. Nanti abis Isra, pagi-pagi aja breakfast, saya mau ketemu berdua. Itu udah lama dikasih tahu. Si Going mau nanya ini, mau ngapain ya? Tahu nggak? Ini luar biasa banget. Itu kayak saya dilamar. Duduk berdua, tangan saya dipegang. Jadi ayah rohani kita menyampaikan bahwa saya sudah confirm dari Tuhan dan sudah tanya, mungkin tanya Kak Oci juga karena semua di meeting sama Kak Oci. Dan mau mengangkat saya jadi anak rohani. Kebayang gak tuh yang udah bertahun-tahun dari tahun 2000? Enggak, saya gini. Cuma nangis. Saya merendahkan hati saya. Dan sejak saat itu, seperti tadi yang saya sampaikan, ngajar apa, dilihat, diperhatikan sungguh-sungguh. Yang kedua, sama dengan memuridkan. Kita dipanggil untuk menjadi rendah hati, dipanggil untuk menjadi seperti Kristus. Itulah tujuan pemuridan. Dan saya tahu, betul, saya adalah anak rohani Going. Tapi saya tahu, saya murid Kristus. Dan Going tahu, kita menjadi muridnya bukan milik yang memuridkan ini, tapi milik Kristus. Ingat tadi amanat agung, jadikan semua bangsa muridku. Bukan murid denominasi, bukan murid gereja, muridku. Muridku. Maka saya alami itu juga. Ketika udah dekat sama dua anak rohani saya, kemudian gak pelayanan sama saya lagi. Saya belajar juga dari ayah rohani saya Going. Dia lebih sering mengalami, ditinggal oleh anak rohani, ditinggal oleh murid. Saya ngalamin juga. Tapi diingatkan Tuhan, muridnya Tuhan Yesus bukan murid kamu. Kamu hanya dipakai untuk menjadi apa? Alat yang hidup supaya dia menjadi murid dan memuridkan orang lain.
rendah hati menerima saran, arahan, teguran. Tadi kan bapak rohani, kakak rohani, mentor itu memberikan saran, arahan, teguran. Maka nggak bisa kalau orang nggak rendah hati, orang sombong diberikan teguran tuh nggak bisa. Proud people don't like criticism. Proud people don't listen. Tahu nggak? Waktu saya ngalami masa berat, saya udah sering cerita. Bapak rohani saya bilang gini, nikmati. Enteng banget. Bapak rohani kan, nikmati ketidaknikmatanmu senikmat-nikmatnya. Lagi nangis gitu pikirnya kan, Kak saya doakan mujizat pasti terjadi. Ini statement yang luar biasa. Yang kedua, saatmu di musik sekuler selesai. Tuhan mau pakai kamu di tempat lain. Saya masih mencintai panggung, saya masih mencintai glorinya itu, aduh. Tapi disuruh meninggalkan. Waktu yang berbeda saya tanya, kalau saya nggak nyanyi lagi, ini nanya serius, saya nanya arahan hidup. Kalau saya nggak nyanyi lagi, pita suara saya udah nggak bisa nyanyi seperti dulu lagi. Saya sih ngapain? Oh, kamu main-main aja sama anak-anak. Wih, ini bapak rohani beneran ini. Suruh, bapak rohani saya tahu kita punya sekolah. Tapi Joyce yang handle. Dan ini dikatakan kamu main aja sama anak-anak. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Tapi saya mau rendah hati saja. Saya terima. Saya simpan di hati saya. Sampai suatu ketika saya iakan. Karena Tuhan mengatakan sama seperti yang Bapak Rohani sampaikan kepada saya. Artinya ketika Bapak Rohani itu memberikan arahan, teguran, saran. Kalau Bapak rohani itu di dalam Tuhan, di dalam kebenaran, itu pasti dari Tuhan. Sama. Kemarin Kak Oji sampaikan ini waktu kita makan sore. Petrus punya pengalaman. Dari kecil mungkin sudah main air. Dan Yesus meskipun sang pencipta, tapi dia tetap belajar menjadi tukang kayu. Suatu ketika si tukang kayu ini ngomong sama si nelayan. Si tukang kayu ini sebagai guru. Tebarkan jalamu. Si nelayan itu sama dengan kayak kita. Semalaman gue udah coba. Lu tahu apa sih? Tapi waktu kita merendahkan diri seperti Petrus akhirnya menyerah. Oke deh. Waktu dia menebarkan jala. Semalaman dia gak dapat ikan. Kemarin Coach sharing. Itu jalannya sampai koyak. Berkat melimpah. Ketika apa? Kita merendahkan diri. Mau ditegur. Mau dibentuk. Mau dipertajam oleh besi. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan manusia. Amin. Terakhir. Respect leaders who are over you in the Lord. Ada kata in the Lord ya. Hargai, respect mentormu, kakak rohanimu, bapak rohanimu yang di dalam Tuhan. Jadi kalau gak di dalam Tuhan, saya gak tahu harus ngapain ya. Tapi kalau di dalam Tuhan, saya udah seperti yang saya alami. Hidupnya berpadana pada Kristus. Maka kita harus respect. Respeknya seperti apa? Dalam 1 Tesalonika 5:12 dikatakan. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Bukankah ini mentor, bapak rohani dan kakak rohani? Maka saya sama Kak Oji dan Cen usianya gak berbeda jauh. Tapi bukan berarti saya lebih menghargai Kowing daripada Kak Oji dan Cen. Apa yang disampaikan arahan dari Kak Oji Cen kepada saya dan Joyce, saya mendengarkan. Ngerti gak teman-teman di sini? Kita terkadang gini, kita mau dimuridkan, tetapi ketika dalam satu arahan yang dilakukan nggak sesuai sama willnya kita, kehendak kita, sama zona nyaman kita nggak rendah hati untuk menerimanya. Respect, menghormati. Dan saya tahu teladan yang diberikan Kauci, besok harus terbang meninggalkan Indonesia dan Cicencen, itu adalah bentuk dari respeknya Kauci dan Cicencen kepada Bapak Rohani. Jangan ada yang anggap liburan teman-teman ya. Jangan anggap saya senang-senang. Tapi saya tahu Kauci dan Cicencen menemani pelayan ayah.
melengkapi pelayanan ayah. Ada tugas-tugas pelayanan yang perlu dilakukan oleh Kauci dan Cincin. Dan untuk ke sana pasti ada pengorbanan. Respek itu pasti ada pengorbanan. Respek itu butuh kerendahan hati. Saya undang semua bangkit berdiri. Pertanyaannya, sudahkah kita rendah hati untuk dimuridkan? Sudahkah setiap saya dan saudara rendah hati untuk dimuridkan? Amin. Hanya teman-teman yang bisa jawab. Hanya saudara yang bisa jawab. Hanya engkau yang bisa jawab. Kalau saat ini engkau belum punya mentor. Engkau belum punya bapak rohani. Engkau bahkan gak punya komunitas rohani yang kuat. Engkau cuma datang ke tempat ini dan setelah itu pulang. Hari ini pertanyaannya. Sudahkah engkau rendah hati untuk dimuridkan? Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Hampiri tahtanya. In Christ alone will I glory. Do I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hand, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust. I find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said, oh me, my source and strength, my source of hope, in Christ alone. In Christ alone will I glory. In Christ alone will I glory. Do I could pride myself in that is wrong. Engkau ditemani. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I break my trust. I find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said and done. My source of strength, my source of all, in Christ alone I place my trust. I find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of song, in Christ alone. Dalam Kristus ku percaya,
ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang, lebih dari pemenang. Kekuatanku